Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Alhamdulillah, ayo absen. Dari mana kalian? Tulis di kolom komentar. Kediri hadir Mas Tulus, Cilacap hadir Mas Tulus, Bogor hadir, Tangerang hadir. Terima kasih untuk yang selalu hadir ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri. Halo, yang baru pertama kali nonton, salam kenal. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang tentunya ya. Terima kasih banyak yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, matur nuwun. Yang belum, yang baru atau yang lama, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, kemudian ininya jangan lupa jempolnya ditutul ya, ditutul. Jangan sibuk iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Happy weekend buat semuanya. Kalian hari ini ada aktivitas kemana? Quality time sama keluarga, kira-kira mau jalan-jalan atau memang hibernasi di rumah? Apapun yang dikerjakan sekarang, semoga Allah berikan kelancaran ya. Yang masih lembur juga nggak apa-apa. Mas teh aku nggak ambil libur, aku lagi ngejar lembur, mau ada target, wis nggak popo, semangat ya. Yang kerja alhamdulillah, yang lagi libur persiapkan tenaga untuk kerja berikutnya biar makin semangat. Semoga berkah bagi yang kerja ataupun tidak ya. Amin. Semangat untuk yang sekarang mungkin sedang sakit, saya doakan cepat sembuh. Amin. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang sedang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Yang sedang terlilit hutang piutang, amin, semoga hutangnya tang lunas. Dan yang sekarang keadaannya mungkin sedang kurang baik, amin, semoga Allah rubah, Allah angkat, jadikan jadi baik lagi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tetap harus semangat, prasangkanya baik. Apa yang Allah berikan kepada kita ini merupakan yang paling baik. Pasti mau ujian, mau nikmat yang Allah berikan ke kita itu adalah proses untuk memperbaiki, yang pasti bertujuan baik. Semangat. Halim Sabtu Minggu ini pasti kalian sudah punya agenda masing-masing ya. Kalau aku nggak punya agenda apa-apa, agendaku tetap nemenin kamu, asik. Apa yang mau dibahas hari ini Mas Tulus? Kita kan kemarin dapat info dari beberapa teman-teman yang ngirim ya. Ada badai Milton yang terjadi di Florida, Amerika Serikat, yang konon katanya menyebabkan jutaan orang tidak merasakan fasilitas listrik atau harus diputus listriknya. 14 orang dikabarkan tewas dan beberapa
ratus bahkan ribu bangunan mengalami kerusakan. Ada beberapa wilayah juga yang dilanda banjir bandang gara-gara badai Milton ini. Nanti kita akan lihat intuisi di balik kejadian tersebut. Kita akan lihat nanti apakah mungkin hal seperti ini terjadi di Indonesia. Kalau dari tanggalnya ini sepertinya harus hati-hati. Kalau teman-teman masih ingat ya, Cerondol kan memberikan peringatan 89 tuh ada puncak eh, apa namanya? Puncak sesuatu yang besar. Salah satu yang disebutkan adalah angin dan juga air dan juga gunung yang erupsi. Jadi memang salah satu yang disebutkan Cerondol terjadi. Apakah ini terjadi di tanggal 9? Nanti kita cari tahu ya teman-teman ya. Sebelumnya, wow 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 wow. Ini nasi box kita kok masih melempem ya teman-teman. Kenapa ya? Ya memang belum Mas Tulus. Wes toh tenang aja. Doanya kita itu dikabul sama Allah insya Allah. Amin. Sementara ini masih tadi aku cek di 800 ribuan teman-teman per hari ini ya. Per hari ini tanggal 12 Oktober. Mudah-mudahan setelah video ini tayang ada tambahan lagi, ada tambahan lagi. Makanya mari sama-sama kita ngemis, sama-sama kita doa sama Allah. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita ada di bulan Oktober ini. Amin. Semoga Allah izinkan dengan jumlah sebanyak-banyaknya dan Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan doa kalian dikabul sama Allah ya. Teman-teman yang masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah teman-teman mau berapapun. Aku cuma bisa bilang terima kasih yang reguler. Setiap Jumat ada 25.000, ada 84.000, terus ada 12.000. Itu aku nggak tahu kalau yang apa namanya, yang reguler-reguler itu justru biasanya tidak banyak yang konfirmasi, tapi continue setiap Jumat itu biasanya selalu. Alhamdulillah ya teman-teman. Tungone Mas Tulus yo ming siji jenengan 100.000 juga ada tuh Mas yang dari Jogja, Masya Allah tuh orang baik. Apa namanya, Mas Teh cuma bisa mendoakan ya, jenengan sedekahnya kan lancar ya. Mudah-mudahan bertukar juga dengan rezeki yang lancar bagi jenengan yang sedekah. Amin. Teman-teman yang masih ingin bantu, tadi saya sebutkan ke rekening BRI di kolom deskripsi minimal 12.000, selebihnya terserah teman-teman. Mungkin sekarang lagi ulang tahun, anaknya atau kita sedang ulang tahun, pengen berbagi makanan bagi saudara kita di jalanan, boleh join di grup nasi box. Atau maksudnya untuk nasi box uangnya ya. Silahkan cek kolom deskripsi, situ ada petunjuknya, ada rekeningnya juga. Nggih. Matur nuwun, terima kasih. Hajat apapun tujuannya apapun, Mas Tulus doakan semoga Allah terima, pahalanya disampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Kalau untuk almarhum almarhumah, amin, semoga pahalanya Allah sampaikan kepada almarhum almarhumah yang dituju. Kalau hadiahnya untuk orang yang masih sehat, semoga pahalanya Allah sampaikan kepada jabang bayi yang dituju. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun. Semoga juga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah, amin. Mudah-mudahan hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga. Amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak. Nggih. Hari ini Sabtu, tadi saya sudah janjian dengan kurir, insya Allah hari ini masih ada pengiriman teman-teman, tapi tidak bisa lebih dari jam 9 pagi ya. Lebih dari jam 9 pagi akan dikirim di hari Senin. Hari ini karena Mas Teh ada kerjaan, jadi hanya bisa sampai jam 9 pagi karena mau dibawa berangkat kerja aja. Setelah itu baru ada di hari Senin. Kalian yang pesan minyak bidara silahkan DM, sebutkan nama alamat lengkap, kode pos penting ya teman-teman, harus ada kode posnya, nomor HP dan juga nama penerima jangan lupa ya. Matur nuwun, terima kasih. Yang semalam sudah di pick up, hari ini beda lagi. Jadi nanti Mas Tulus update terus buat teman-teman yang pesan. Sembah nuwun yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat dan segera sampai untuk yang sedang di jalan. Ye. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak ya. Badai Helena sebelumnya juga sudah menghantam wilayah Amerika Serikat.
Kemudian baru beberapa hari setelah badainya itu berkurang atau mereda, kawasan Florida Amerika Serikat kembali dilanda badai Milton ya. Dari laporan yang Mas Teh baca, ada 14 orang menjadi korban di balik badai Milton tersebut dan mengakibatkan ribuan orang tidak bisa merasakan fasilitas listrik karena mengalami gangguan. Kemudian ada yang bilang 11 jam, ada yang bilang 12 jam, tapi intinya memang sedang ada gangguan dengan listrik. Kemudian ada beberapa bangunan yang dikabarkan mengalami kerusakan, 14 orang dikabarkan tewas. Kemudian badai ini juga memicu hujan badai atau hujan lebat atau cuaca ekstrim yang berhubungan dengan hujan yang mengakibatkan banjir bandang di beberapa wilayah. Salah satu wilayah yang terdampak untuk banjir karena badai tersebut adalah di bagian wilayah Tampa Bay ya. Dan ini merupakan bagian badai terbesar dari 100 tahun terakhir ya teman-teman. Jadi gelombang ini merusak, kemudian juga mengakibatkan 14 orang menjadi korban jiwa di sini. Kerusakan rumah parah, kendaraan juga banyak yang hancur, bangunan fasilitas negara juga banyak yang rusak, bahkan ada kurang lebih 3.000-an orang yang mengalami gangguan listrik atau tidak bisa merasakan fasilitas listrik. Nah, hal ini ternyata terjadi di tanggal 9 Oktober 2024. Kemarin kalau teman-teman masih ingat, sebetulnya pas Trondol mengingatkan beberapa hal itu, saya juga beberapa kali merasakan atau menghitung lewat angkanya terkait dengan angka 8 dan juga 9. Dan aku nggak ngerti lagi. Aku nggak bisa juga untuk teman-teman bilang bahwa saya ini bersyukur atau tidak, atau bersyukuri musibah di tempat lain, tidak. Tapi lagi dan lagi alhamdulillah tidak terjadi di Indonesia. Lagi dan lagi alhamdulillah tidak terjadi di Indonesia. Dan ini salah satu hal yang patut dan sangat pantas untuk kita syukuri. Berkali-kali ya teman-teman, kecelakaan kapal dengan skala korban yang cukup banyak. Kemarin di Kongo ternyata, bukan di Goa. Kemudian beberapa musibah nih lagi dan lagi terjadinya justru di luar negeri. Mbak Asri gimana ini kabarnya? Aku mendengar badai, mudah-mudahan Mbak Astri mah bukan di Florida ya, nanti coba Mas TDM dia. Mudah-mudahan Mbak Astri tidak ada apa-apa, yang di Amerika sehat-sehat semua Mbak Astri. Nggih. Amin. Apa yang bisa kita baca lewat intuisi ini karena terjadinya di tanggal yang keras. Nah, teman-teman nih banyak banget yang tertarik dengan pembahasan ini karena terjadi di tanggal 9 Oktober. Perlu kalian tahu ya teman-teman, badai ini masih berlanjut di beberapa wilayah sampai di tanggal 11 Oktober. Jadi bukan hanya di tanggal 9. Terbesarnya memang di tanggal 9 Oktober. Tetapi ini berjalan sampai di tanggal 11 Oktober kemarin, masih ada aktivitas tetapi tidak terlalu besar dan tidak sebesar badai sebelumnya. Dan kalau ada informasi tambahan teman-teman mungkin tahu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Potensi di 9.10.2024 terjadinya di malam hari di 20.30 waktu setempat, dan ini terjadi di malam hari. Dan badai Milton tersebut terjadi di wilayah Amerika Serikat. Dan hal pertama yang kalian tanyakan adalah apakah mungkin Mas T hal seperti ini atau badai seperti ini juga akan berdampak dan terjadi kemudian melanda Indonesia? Jawabannya bagi saya tidak. Karena secara garis besar kalau kalian melihat badai yang sama akan menimpa Indonesia, entah puting beliung dan seterusnya, mungkin siklus cuaca ataupun kondisi iklim kita tidak akan sama dengan di wilayah Amerika Serikat. Karena dari bacaan angkanya juga saya melihat ini tidak ada potensi meluas. Meluas tapi jauh, sehingga gambarannya itu kalau ibarat air di gelas dibocorin, di jari seret kan lama-lama habis. Berarti mungkin juga ada angin di Indonesia dengan kontur atau dengan
keadaan yang kencang dalam tanda kutip tetapi tidak sekencang itu. Alias intinya ketika dia berjauhan, kekuatannya mengecil, intuisinya juga tidak secara universal. Jadi kalau teman-teman mungkin nggak sih hal seperti ini terjadi di Indonesia? Secara garis besar saya nggak tahu apakah memang iklim di kita di Indonesia itu bisa memicu adanya badai dan seterusnya. Saya tidak tahu soal itu. Mungkin tidak, karena selama saya hidup saya masih belum pernah mendengar kalau ada puting beliung, kemudian angin kencang, topan, lesus dan seterusnya mungkin iya. Tapi kalau untuk yang seperti sebesar yang saya tonton di video-video yang beredar, sepertinya saya belum pernah melihat yang seperti itu. Mudah-mudahan tidak. Karena kalau kita baca melalui angkanya, potensinya ada, tetapi di wilayah yang sama, tetapi tidak akan terlalu jauh melemparnya. Sehingga mungkin ya negara yang terdekat dengan Florida, negara yang terdekat dengan Amerika Serikat misalnya. Jadi memang intuisinya masih mengarah ke tempat yang sama. Nah, kalau untuk secara universalnya kita melihat intuisi di balik angkanya, ini kan terjadi di malam hari ya, di setengah 9 kurang lebih. Kemudian di tanggal 9 di bulan 10 2024 masih adakah potensi musibah-musibah yang sama berkaitan dengan angin? Sepertinya simbolnya juga sama, akan mengecil. Berarti pengulangannya ada tapi kecil, tidak sebesar yang sebelumnya. Jadi mungkin akan mengulang, akan terjadi lagi di Amerika Serikat, tetapi dengan kadar yang tidak terlalu besar kalau dari hitungan angkanya, sehingga potensinya ada tapi tidak sebesar yang sebelumnya. Saya melihat potensinya seperti itu. Jangkanya ini lumayan panjang, jadi mungkin aku nggak tahu apakah memang wilayah ini sudah jadi langganan, tetapi memang ada potensi pengulangan, tapi jangkanya tuh panjang. Kayak misalnya beberapa tahun kemudian ada pengulangan lagi. Simpelnya begitu. Jadi pengulangannya ada dengan skala kecil dalam waktu pendek, tapi dalam waktu yang panjang masih ada pengulangan yang sama lagi. Jadi mungkin saja aku nggak tahu Florida memang sudah jadi langganan atau seperti apa, tapi aku melihat ada potensi itu di wilayah yang sama. Dan kalau di jauh hari, ketika di wilayah yang jauh hari, jauh-jauh lokasinya maksudnya, yang lokasinya jauh sekali, jauh jarak dan waktunya sepertinya juga tidak akan berdampak atau tidak akan mengalami hal serupa, mungkin mengecil. Dan kalau kita baca intuisinya, angin ini sepertinya juga akan sedikit mereda menjelang 30 Oktober ya. Jadi kita masih ada potensi angin Mas Tulus, sangat-sangat ada potensi. Hujan lebatnya juga masih ada potensi di wilayah Indonesia sampai di akhir ya 30 Oktober kalau hitungannya Mas Tulus. Jadi kita sudah, kalau ini awal-awal masih aman-aman aja, titik-titik hujannya nggak banyak, di awal bulan ini nggak banyak. Nanti mulai akhir bulan 20 ke bawah itu hujannya sudah mulai bertambah, mungkin akan masuk musim penghujan atau seperti apa saya nggak tahu. Tapi 12 atau bulan November ini harusnya 12, 11, 12 ya. Itu harusnya sudah ada hujan yang mulai masuk atau hitungan angkanya sudah ada elemen-elemen air, walaupun masih tidak sebanyak di dalam tanda kutip musim penghujan. Desember akan lebih banyak, Desember akan lebih deras, kondisi airnya akan melimpah. Tetapi untuk di pertengahan ini sepertinya masih kering, masih cukup panas, kemudian juga hujannya tidak terlalu besar, sehingga masih perlu di kehati-hatian juga bagi teman-teman yang mungkin aktivitas di tempat yang mungkin diprediksikan akan terjadi hujan lebat atau cuaca ekstrim. Maaf, jadi memang ada beberapa poin yang memang saya hitung dari angkanya. Kalau Oktober ini masih better, masih agak kering. Ada titik air di Oktober tetapi tidak terlalu banyak di awal bulan. Justru di akhir bulan sudah mulai ada titik yang memadat. Nanti November sudah mulai madat. Desember sepertinya juga akan lebih padat daripada sebelumnya. Itu dari hitungan angkanya. Kalau kita melihat dari kejadian badai tersebut Mas Tulus, kemungkinan musibahnya apa saja, elemennya apa saja. Yang paling dominan masih dengan angkanya, saya melihat potensi angin yang juga sama. Berarti masih ada kemungkinan terjadi angin kencang di Indonesia, bahkan di Amerika Serikat itu sendiri. Berikutnya elemennya tanah. Tanah di sini
artinya bisa berarti kemana saja ya teman-teman. Jadi ada ke gunung, kemudian ke gempa, dan simbol tanah yang sudah mulai disirami air nih mulai terlihat. Jadi tanah yang mulai basah, tanah kering yang gembur gara-gara air, ini juga salah satu hal yang artinya muncul di balik angka-angka yang Mas Teh baca. Jadi mungkin kita akan mulai masuk musim penghujan, mungkin, tapi dari hitungan angkanya sih mengarah ke situ. Air ini akan menggenangi tanah, atau air ini akan berlebihan menyirami tanah, sehingga gambaran yang kita baca atau yang saya baca adalah tanah yang gembur, atau tanah yang lembut, atau tanah yang kering. Setidaknya tidak banyak air pun basah ya. Jadi air tadi membasahi tanah, kemudian tanah yang terlihat kering tadi menjadi seperti basah atau lebih menghitam daripada coklat. Ini gambaran yang saya baca melalui angka. Hati-hati juga untuk potensi gempanya teman-teman. Sekarang lagi adem dulu, tidak terlalu besar, kecil-kecil dulu rata, tetapi nanti untuk di akhir bulan lewat tanggal 15 ini potensi gempa dan juga gunung yang erupsi sepertinya juga akan sedikit meningkat kalau dibaca melalui angka. Sekali lagi saya bisa salah. Kalau dibaca melalui bukan 15, 13 ya. 13 itu ada potensi-potensi gempa ataupun yang berhubungan dengan tanah, ini entah gempa entah erupsi yang lumayan besar menjelang 13 menuju ke akhir tahun. Jadi potensinya masih ada, bareng juga dengan kondisi hujan yang tidak terlalu konsisten, sehingga bisa dibilang cuaca lagi galau, jadi teman-teman harus jaga kesehatan. Dan yang terakhir saya tambahkan, potensi yang paling dominan memang justru saya melihat ada potensi kecelakaan besar yang mengakibatkan kendaraan yang berbau besi atau berbau karat. Ini salah satu hal yang paling dominan muncul. Jadi sama dengan yang sudah saya baca di tanggal 10 kemarin, potensinya itu juga masih ada. Sehingga teman-teman yang mungkin mau mobilitasnya di jalanan, kemudian ngais rezekinya di jalan, hati-hati. Hindari bareng dengan kendaraan-kendaraan besar. Pokoknya yang berbau besi. Intinya di sini kendaraan besar, bisa jadi Fuso dan seterusnya. Dominannya di situ. Mungkin kalau bis ya bis besar, ya, bis yang entah pariwisata entah yang mana, tapi kadarnya besar, kandungan besi atau kandungan karatnya ini lumayan besar. Itu yang Mas Teh hitung. Jadi pandangan saya mengarah ke situ. Hitungan angkanya juga berpotensi mengarah ke situ. Ini hal-hal yang Mas Teh baca dan artinya juga patut jadikan kehati-hatian. Jadi mungkin ada kecelakaan beruntun yang disebabkan oleh kendaraan Fuso atau peti kemas, atau mungkin kendaraan tersebut bawa alat-alat bangunan yang berhubungan dengan besi misalnya, atau kereta api. Ini yang paling dominan karena kereta api lumayan kuat ya. Nah, hal seperti itu juga muncul lagi di balik tanggal di mana adanya kejadian badai Milton tersebut. Seperti itu teman-teman, aku harap yang aku hitung atau yang aku sampaikan ke teman-teman ini manfaat dan mudah-mudahan juga jadi bahan pertimbangan. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa kalian simak di balik ini ya. Banyak juga yang nanya soal kericuhan yang terjadi di Iran dan juga kaget aku trondol. Pokoknya nanti kita coba bahas kira-kira perang dunia ketiga ini ada kemungkinan atau tidak. Kita bahas di next video ya. Nanti Mas Teh buat video lagi karena Jumat gak ada. Mudah-mudahan nanti Mas Teh bisa tayangkan hari ini atau mungkin buat besok ya. Potensi perang dunia ketiga ini apakah masih ada lagi? Karena memang sekarang ada negara yang A dengan negara B berperang. Kemudian negara A, negara C, negara D takutnya kontribusinya ada, kemudian saling bantu, akhirnya menjadi perang dengan skala yang besar melibatkan beberapa negara adidaya dan akhirnya akan banyak yang mengalami kerusakan. Yes, ini tidak akan berpotensi di Indonesia mungkin, tapi secara perekonomian ini akan menjadi sedikit mengganggu. Jadi kita lihat potensinya
besok di video atau di video selanjutnya ya. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga manfaat yang saya sampaikan. Kalau saya ada salah-salah kata, mungkin terkesan gurih atau kepintar, saya minta maaf. Gak ada maksud di situ. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon dimaklumi ya teman-teman. Tujuannya hanya menghibur. Jadi kalau misalnya ada yang tersinggung, teman-teman ya mohon maaf. Mas Tulus dimaafin ya. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang lagi seret rezekinya saya doakan semoga lancar lagi. Kalian yang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Kerjaannya awet cepat naik jabatan. Amin. Yang sedang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe kendaraan, pengen duwe usaha. Amin ya Allah. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang jual aset semoga asetnya cepat terjual. Dan kalian yang sedang nonton video ini juga Mas Tulus semoga termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin 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 ya rabbal alamin. Oh iya, yang sedang merintis usaha semangat ya. Semoga dagangannya laris manis yang sudah mulai merintis. Amin. Matur nuwun, terima kasih banyak. Semoga manfaat yang saya sampaikan hari ini ya. Sementara itu dulu Mas Tulus pamit mundur. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ada manfaat yang kalian ambil dari videonya Mas T ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.